Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala amirul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini, saya berada di posisi di Ponpes Pondok Pesantren Gerasan Kota Cirebon, yang mana Ponpes tersebut di sini dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Umar. Pondok pesantren ini telah berdiri selama 12 tahun lamanya. Maka dari itu, di pagi hari yang cerah ini, saya akan berbincang-bincang sama Bapak Kiai di hari Jumat. Baik, kita akan lanjutkan berbicara secara langsung sama Pak Kiai Haji Abdul Wahid Umar, yang mana beliau itu alumni dari Pondok Pesantren Gontor Tebu Ireng. Kurang lebih kalau nggak salah sih di tahun 1971 lamanya. Dan pondok pesantren yang didirikan di sini kurang lebih sudah mencapai selama 17 tahun lamanya, bahwa beliau yang memimpin manakiban, tawasulan, dan itu kalau di hari malam Jumat. Tapi kalau di hari biasa, beliau itu mengajarkan para santri-santrinya untuk belajar mengaji setelah maghrib. Maka dari itu, sekarang saya akan berbincang-bincang secara langsung ke Bapak Kiai Wahid. Apakah gimana perkembangan ke depan Pondok Pesantren Gerasan dengan motonya seni budaya keislaman, dan misinya Pondok Pesantren untuk pengembangan Ponpes Gerasan untuk dikenal kepada kaula muda, diperkenalkan untuk kaula muda supaya generasi-generasi berikutnya supaya tidak melupakan sejarah historis kebudayaan Islam yang ada di Cirebon ini. Dan daripada itu, visinya juga melestarikan ajaran yang telah diajarkan sama leluhur para wali. Maka dari itu, saya akan sambut, akan berbicara secara langsung, berbincang-bincang sama Bapak Kiai Abdul Wahid Umar. Baiklah, akan saya lanjutkan perbincangan langsung sama Pak Kiai. Saya sendiri Muhammad Ayub sebagai mempertanyakan reporter dari siaran ini, dan saya kenalkan dulu ini dengan Bapak Wahid Umar sebagai pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Gerasan Kota Cirebon, dan beliau sebagai akbat, sebagai jamaahnya, yang mana beliau ini kebetulan hari ini sempat hadir. Dan terima kasih sekali para bapak. Kita lanjut aja pembincangan di hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di bagian yang hari cerah ini? Semoga sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah, semuanya diberi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau menanya Pak Kiai, dengan asal usul berdirinya Pondok Pesantren di Gerasan ini, terus beliau itu ada lulusan dari alumni Tebu Ireng, dan mangga coba dijelaskan sama Pak Kiai untuk lebih jelasnya. Saya akan menerangkan berdirinya Pondok Pesantren Gerasan Kota Cirebon itu tepatnya bulan Maulid, tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ketinggian itu 17 tahun lamanya. Sudah lama sekali ya Pak Kiai ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa bertahan, dan mudah-mudahan akan lebih baik lagi.
Dan saya ini kebetulan itu lulusan alumni Kebireng pada tahun 1971. Ya kalau kita mencari ilmu mungkin ya tidak, masih belum mendapatkan sepenuhnya ilmu. Tapi mudah-mudahan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mudah-mudahan ilmu ini. Itu bagus sekali. Saya mau nanya lagi, Pak Kiai, kegiatan apa aja yang sehari-harinya dikerjakan di pondok pesantren ini, Pak Kiai? Alhamdulillah, kalau setiap harinya tuh, kalau habis maghrib itu ada pengajian dan ada ini yang bisanya baca kitab. Lalu yang diutamakan tuh itu seni budayanya, yang lagi dididik itu seni budaya yang berisikan Islam. Oh gitu, Pak Kiai. Berarti kegiatan sehari-harinya tuh selalu ada, Pak Kiai ya? Alhamdulillah ada tiap hari. Ini yang pernah saya dengar di YouTube sebelumnya, ya bahwa di pondok pesantren ini, apakah betul, mau bertanya, apakah betul bahwa setiap malam itu ada tawakulan, manakiban atau wiridan dan lain sebagainya? Kebetulan alhamdulillah ada tawakulan, tapi yang diutamakan itu pertama itu tahlilan dulu, lalu wiridan dulu, lalu yang terakhir itu tawakulan. Itu memerlukan waktu itu 2 jam. Alhamdulillah jamaah saya itu kebetulan itu dari wilayah 3 Cirebon. Itu diperkirakan Pak Kiai, kira-kira dengan situasi yang di sini apa namanya tuh ya sangat mengagumkan sekali, tempatnya enak. Itu ada berapa jemaah yang setiap malam Jumat yang suka di apa tuh diadakan tawasulan, Pak Kiai? Ya alhamdulillah kalau tiap malam Jumat itu sekitar 100 orang. Dan kalau piwonan, kalau di Cirebon kan bahasanya kalau piwonan itu malam Jumat kliwon itu menurut orang-orang tua dulu itu kliwon itu apa keramat, kalau bahasa keramat. Jadi makanya orang-orang Cirebon tempo dulu itu kalau Jumat kliwon itu pasti apa pada, kalau bahasa Cirebon itu pada nggak pernah tidur, jadi kalau bahasa Cirebonnya si melek gitu. Gitu. Oh, jadi begini, istilahnya itu untuk Jumat semuanya sama Pak Kiai. Mau kalau ada Jumat Kliwon tuh rupanya nilainya plus Pak Kiai ya. Jadi itu saya sambil bergadang, sambil tawasulan, sambil wiridan sampai pagi Pak Kiai ya. Iya. Ya semoga tradisi itu yang telah dilaksanakan selama sekian tahun yang lalu para leluhur para kiai-kiai, semoga seni budaya keislaman di Kota Cirebon ini akan berkembang dan akan dilestarikan kepada generasi yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan generasi muda janganlah merasa kehilangan sejarah yang ada di Kota Cirebon ini, bahwa Islam itu indah, Islam itu enak, tidak ada Islam itu menjadi persengketaan yang seperti yang di apa tuh yang digembar-gembar sama orang-orang yang belum tahu tentang Islam. Bahwa kota Islam ini istilahnya panutan semua umat yang beragama, baik umat Islam maupun umat non Muslim juga. Dan selanjutnya Pak Kiai, apakah kegiatan di luar masalah yang ada di pondok pesantren ini, di samping masalah tawasulan sama ngaji kalau tiap maghrib, apakah ada ziarah-ziarah, misalnya ziarah ke Sunan Gunung Jati, ziarah ke Pampawati, dan ziarah ke Syekh Somaduro? Apa itu ada kegiatan seperti itu untuk melestarikan budaya kita keislaman, Pak Kiai? Alhamdulillah tiap malam itu ada. Jadi waktunya itu waktu senggang dari apa kita ngaji kitab. Jadi waktunya tuh ada. Jadi kalau kita tuh contoh kita tiap malam jam 12 itu kita ziarah
ke makamnya leluhur kita, yaitu seperti Syekh Somadullah, Yai Mas Pangkuwati, kan gitu. Ya banyak yang lainnya. Oh gitu Pak Kiai. Oh, ini sudah. Baiklah Pak Kiai, kita untuk lebih lanjut berbincang-bincang dengan Pak Kiai. Saya juga nih mau bertanya Pak Kiai, dengan Pak Kiai ini bisa sekarang menjadi pimpinan pondok pesantren yang ada di Kerasan ini. Saya mau bertanya Pak Kiai, asal usul Pak Kiai kan katanya pernah mondok di pesantren Tebu Ireng. Apakah waktu dulu itu ada niatan pesantren itu dari diri sendiri pribadi, atau disuruh sama orang tua, atau ada tuntutan dari orang tua emang harus di pesantren kan di pondok apa Gontor turunan? Apakah Pak Kiai itu ada keturunan titisan dari para leluhur kiai-kiai? Mangga Pak Kiai, dijawab Pak Kiai. Alhamdulillah, kalau saya melihat tadi pembicaraan begitu, saya kebetulan itu mondok itu dari kemauan sendiri. Kebetulan orang tua saya itu mendorong, karena orang tua saya itu pengurus Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah saya mondok di pondok pesantren Tebu Ireng. Dan waktu itu Yai Idris yang sebagai ini ya kalau bahasa kitanya sih sebagai kiainya di sana di Tebu Ireng. Yai Haji Idris Dan disepuhkannya. Ya disepuhkannya waktu itu. Selama di sana kurang lebih sudah berapa tahun Pak Kiai? Ya alhamdulillah. Mondok di sana. Saya tuh di sana tuh mengaji itu selama sekitar kurang lebihnya 5 tahun lebih sedikit aja. Luar biasa. Di sana kan tempat para Pak Kiai, saya ingin maaf mau bertanya pendidikan dari Pak Kiai yang pernah saya dengar katanya pernah dari alumni Gontor, Tebu Ireng. pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berarti itu punyanya Gus ya, Pak Kiai ya. Iya betul. Nah, saya mau tanya dan minta dijelaskan sama Pak Kiai asal usul Pak Kiai itu di sana mondok ke pesantren Tebu Ireng itu, apakah atas dasar inisiatif sendiri, apakah disuruh orang tua, apakah emang ada keturunan dari pondok pesantren Tebu Ireng? Mangga Pak Kiai. Alhamdulillah, saya sebetulnya pondok itu keinginan sendiri dari kecil. Kebetulan saya itu ada kemauan sendiri dan didukung oleh orang tua saya sendiri, yaitu namanya Bapak Umar Hayat, Bapak Haji Umar Hayat. Kebetulan bapak saya itu pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi ini ada kaitannya karena Tebu Ireng itu sosok inilah Nahdlatul Ulama, dan di sana juga Rais Amnya itu Yai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi orang tua saya itu tertarik dengan mondok di pondok pesantren Tebu Ireng. Ya, kalau salah di sana juga tempat berdirinya Nahdlatul Ulama didirikan ya Pak Kiai. Betul. Jadi akhirnya sampai sekarang juga sudah luar biasa kemajuan. Lain dulu lain sekarang kan gitu. Kemungkinan zamannya Pak Haji sih di sana masih belum begitu rame lah. Betul. Masih tradisionalnya masih melekat, dan jalan-jalannya juga masih begitu belum baik dan belum bagus. Nah sekarang setelah Gus Dur jadi presiden, kemungkinan di sana lebih bagus lagi dan lebih modern. Nah, bagaimana kesan dan pesannya selama ada di pondok pesantren, lalu ilmu tersebut dikembangkan di kota kelahiran Pak Kiai sendiri? Alhamdulillah, setelah dapat dari ilmu dari Tebu Ireng Jombang, alhamdulillah saya merintis bikin pondok pesantren. Alhamdulillah dengan
begitu banyak jamaahnya. Ya mudah-mudahan ilmu saya itu bermanfaat Amin, amin. di dunia dan di akhirat. Gitu. Baiklah, Pak Kiai, saya juga terima kasih. Kebetulan juga di sini di pagi hari yang cerah ini ada tamu dari jamaah Pak Kiai yang biasa suka tawasulan, menakiban, dan tahlilan atau wiridan setiap malam Jumatnya. Beliau itu namanya Bapak Ahmad, yang mana beliau itu sepertinya aktif di dalam jamaahnya Pak Kiai. Perkenalkan dulu Pak Ahmad. Gimana Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau ini para pemirsa jamaah yang aktif selama berjalan 17 tahun. Saya akan bertanya kesan dan pesannya selama 17 tahun itu, bagaimana motivasi dan bagaimana seperti apa hasilnya dan bagaimana kelanjutannya para jamaah tersebut yang telah didirikan pondok pesantren Kerasan ini yang mana sudah 17 tahun. Mohon maaf nih Pak Ahmad, saya mau bertanya seperti itu. Bagaimana Pak Ahmad kesan dan pesannya selama 17 tahun yang ada di pondok pesantren Kerasan, Pak Ahmad? Silakan. Ya, Alhamdulillah, sampai saat ini kami jadi jamaahnya Pak Kiai Wahid yang merasa di dalam hidup kami banyak ketenangan. Amin, 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 Ketenangan amin, dan ya diberi kesehatan amin, amin, amin. juga berkah dari saluran dalam setiap kegiatan, bukan hanya sekedar manasik itu ya, pada saat haul apa gitu kita ini selalu mengikuti hadir. Kalau pas ya kebetulan yang namanya kegiatan, kadang saya keluar kota gitu, pas ini kita usahakan kadang. Iya. Ya sementara itu yang saya rasakan, dan alhamdulillah semuanya itu kita kepinginnya dunia akhirat ya, insya Allah itu ya, ngangkat anak-anak bisa ya alhamdulillah dapat sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus, pekerjaan yang bagus. Ini berkah dari kita bersama kita dalam menapai kehidupan ini. Baiklah pemirsa dan para saudara-saudara yang sempat dan ada waktu dalam melihat tayangan yang telah disajikan di pondok pesantren Kerasan ini, yang mana dihadir dalam di pagi ini Pak Kiai Haji Abdul Wahid Umar dan jamaah Pak Ahmad, yang mana Pak Ahmad sudah memaparkan keberhasilan dalam menjadi selama ini menjadi jamaah Pak Wahid. Dan sekiranya cukup sekiranya waktu sudah begitu menggelinding, dan akhirnya terima kasih juga sama Pak Kiai, sama Pak Ahmad, para tamu semuanya, dan terima kasih para pemirsa yang telah sempat waktunya melihat dan mendengarkan dari tayangan ini. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya dan menambah wawasan ilmu kita dalam motonya dengan motonya seni budaya keislaman Pondok Pesantren Kerasan Kota Cirebon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.